Ya, kepingin berusaha terus, pokoknya ingin keluar dari situasi, kondisi, ya. Ada usaha yang begitu kuat. Dan itulah yang sebenarnya membuat kita jadi manusia itu frustasi. Coba dicek masing-masing ya. Kok saya keinginan tuh kuat. Ada orang kan punya keinginannya, wah kepingin ke sini, kepingin ke sini, kepingin ke sini. Saudara. Baru ke satu tempat, baru tiba, udah mikirin ke tempat yang lain lagi. Saudara. Kan stres hidup begitu ya. Karena punya banyak keinginan, punya banyak kemauan, mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Tapi saudara tahu nggak itu dasarnya kenapa? Karena manusia jatuh dalam dosa, maka kutuk itu masuk. Kalau kita membaca Kejadian pasal yang ketiga itu Bapak Ibu, ya setelah manusia jatuh dalam dosa, maka yang pertama kali terkutuk adalah apa? Ular. Itu setan sendiri. Terkutuklah kamu menjadi binatang yang terkutuk, ya. Kamu akan lewat perutmu, kamu akan berjalan dan debu tanahlah yang akan menjadi makanan seumur hidupmu. Betul? Saya berpikir dulu debu tanah itu penderitaan, kesusahan, sakit penyakit itu makanan iblis bukan makanan kita, saudara. Tapi waktu Tuhan bukakan saya bilang, wow. Saudara tahu manusia terbuat dari debu dan tanah kan? Ternyata saudara kutukan setan itu manusia menjadi makanannya setan. Makanya kalau kita bebas dari setan Bapak Ibu, waduh enak banget, betul. Plong. Masalahnya adalah Pak, Roma 7 ayat 20 berkata apa? Ada dosa yang berdiam dalam diri kita, ada sarangnya dalam diri kita. Masing-masing ada, termasuk saya. Makanya kita mesti bicarakan terus. Waktu kita bicarakan terus Bapak Ibu, kan setan itu kan pemalu. Ya, waktu kita ngomong saudara, dia malu kan, nanti dia keluar sendiri. Saudara akan merasa, kok enak hidup sekarang, kok bebas ya. Saya merasakan Bapak, kok enak hidup sekarang, kok bebas. Ya, anak kami bertiga lagi pergi Bapak Ibu. Jadi kami berdua nih. Baru terasa loh Janet. Berdua, rumah 2 lantai, gede banget. Berdua doang. Apalagi sama-sama kami ke toko, saudara. Pulang malam, udah mandi, tidur. Ya, itu kutuk kepada setan. Di mana debu tanah yang jadi makanannya. Jadi kita jadi makanannya kan. Petrus saja berkata apa dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan apa? Ingat ya, berjaga-jagalah dan sadar sebab apa? Singa mengaum-ngaum setiap hari. Itu pekerjaan setan. Ya, dia siap menelan, siapa yang siap ditelannya. Itu kerjaan setan, itu kutukan setan. Kutukan kedua turun kepada Hawa. Hawa Tuhan bilang apa? Kamu nanti mengandung sakit, ya nanti kamu bersalinnya juga sakit, teriak-teriakan. Betul gak? Aduh, dok, udah gak mau lagi dok. Tahun depan hamil lagi. Ya, karena kesakitan membawa kenikmatan gitu kan ya, dapat anak. Ingat kaum Hawa, engkau akan sakit. Itu kutuknya. Makanya gak heran saudara lihat fenomena kami ketemu seorang anak remaja. Itu 1 bulan bisa haidnya 2 kali. Terakhir dia harus masuk ke rumah sakit, ditransfusi 3 kantong darah. Karena HB-nya drop. Karena mensnya banyak. Sampai pembalutnya aja nggak sanggup menampung saudara, tembus. Lalu saya ketemu dengan dia, saya bilang begini, oke, secara kedokteran kamu tolong cek rahim kamu. Ini ada yang nggak benar sebenarnya, ada yang nggak beres. Tapi secara rohnya, kita bereskan secara roh dulu sebenarnya. Secara rohnya kenapa? Karena kamu punya ekspektasi. Kenapa kamu punya ekspektasi, punya keinginan begitu tinggi, ya jadi dia menjadi orang yang punya ekspektasi, ingin jadi orang yang hebat terus. Kenapa? Karena dia mau keluar dari situasi kondisi keluarga yang miskin. Saya bilang jangan. Ya om, saya belajar bisa sampai jam 1 pagi, sampai jam 2 pagi, besok bangun pagi lagi terus. Kenapa? Saya mau jadi sang juara. Sudah perhatikan. Enggak salah jadi sang juara, enggak salah Bapak Ibu ingat ya. Enggak salah kita berusaha, tapi motornya harus tahu. Kalau motornya dari kutuk yang Tuhan kasih, habis kita. Habis. Saya bilang kamu masih remaja. Ya, kamu harus transfusi darah 3 kantong, ya. Ya.
Terus mensnya sebulan bisa 2 kali, nggak ketahan, banyak sekali dong. Bukan hanya sehari, 2, 3 hari, habis saya bilang. Itulah setan, saya bilang, kerjaan setan. Ya, ini perkara rohnya, kasih tahu, kamu punya ekspektasi, udah tinggalkan itu. Nggak usah punya keinginan, udah nyerah sama Tuhan. Tapi secara kedokterannya, tolong kamu cek rahim kamu, ada yang nggak beres ini. Kamu cek secara detail, ada nggak kista, ada nggak miom, ada nggak apa yang nggak beres di rahim kamu. Cek, ya. Itu penting. Itulah kutuk Hawa. Kaum Hawa jangan terima. Mesti mens, ya nggak kerja 3 hari, mesti bed rest gitu. Jangan terima itu. Itu kan kutuk. Jangan mau terima. Kenapa? Karena Yesus sudah datang mematahkan kutuk. Ya. Yuli nanti melahirkan ketawa. Ya Son, ajak ketawa Son. Jangan teriak-teriak. Mengaminkan kutuk yang Tuhan kasih. Tuhan yang kasih loh tuh loh. Tapi enggak, kan Tuhan juga hadir, Yesus hadir, membuat sukacita buat kita. Jangan terima. Kutuk Adam. Adamnya enggak terkutuk, tapi tanah. Karena engkau mendengar istrimu, ingat kaum Adam, bukan enggak boleh dengar istri ya. Dengar istri maksud takut sama istri. Apa-apa ya ma. Saya kasih koko saya duit saudara, langsung dia kasih istrinya. Pluk. Cepet amat. Istrinya nggak menolak lagi, langsung set. Dalam tempo sekejap. Kok bisa begitu ya? Secepat itu. Ya, nggak salah istri pegang duit, nggak salah ya istri ya. Tapi jangan sampai engkau menguasai suamimu, itu kutuk. Adam kutuknya apa? Karena engkau mendengar istrimu, engkau tidak mendengar aku, terkutuklah tanah. Terkutuklah tanah. Sehingga karena tanah terkutuk, engkau harus berjernih lelah, betul enggak? Sampai kamu kembali jadi debu dan tanah. Kaum Adam, kita sebagai pria, jangan terima kutuk itu. Karena Yesus Adam terakhir, saudara, sudah mati buat kita, sudah menebus. Aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Tapi banyak kaum Adam gak sadar, terima kutuk itu loh. Kerja terus sampai tua, non-stop. Kerjanya gak salah, tapi apa? Dengan susah payah. Gak kaya-kaya juga. Tetap susah, tetap miskin coba. Itulah kutuk. Sehingga secara tidak sadar saya katakan, mulai dari anak-anak Bapak Ibu, sampai orang tua, itu di dalamnya itu ada usaha terus. Kepingin berusaha terus untuk apa? Keluar dari keadaan ini. Itu loh. Sehingga kita tidak bisa nikmati. Siapa di sini yang anak-anaknya udah gede lalu bilang gini, iya Pak dulu mereka masih kecil-kecil saya gak nikmati loh. Saudara hati-hati. Hati-hati itu penipuan setan Bapak Ibu. Jangan ngomong begitu. Sekarang anakmu sudah gede, nikmati. Anak kami udah gede-gede semua kan, udah youth semua. Saya nikmati mereka saat ini. Ya, saya bilang udah kalian pergi-pergi udah, jangan mikirin toko. Nanti papa mama aja yang urus gayanya. Nanti saya cerita ya. Kita nggak pernah terjun ke toko, ya. Sekarang langsung terjun ke toko, waduh. Makanya saya bilang apa? Saya nggak sanggup Tuhan. Hari ini saya kasih tema khotbah saya, stop berusaha. Stop. Biar kita nyerah kepada Tuhan, biar Tuhan yang ngerjain semua. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu pertama harus dari Dia. Kata sambungnya dan oleh Dia. Ingat oleh Dia. Kita bisa mengakui dari Dia. Ya Pak pekerjaan ini dari Dia Pak. Ya Pak toko ini dari Dia Pak. Ya Pak rumah ini dari Dia Pak. Ya Pak mobil ini dari Dia Pak. Kita bisa mengakui, mudah mengakui dari Dia. Tapi oleh Dia yang sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak kita berkata, enak aja oleh Dia. Kan oleh aku. Kalau aku gak berusaha kan gak mungkin. Enggak. Anak-anak sekarang ke Korea Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu saya dapat info dari pabrik sepedanya. Cuma dapat 2 orang. Udah saya bilang 3, udah papa bayari yang satunya. Udah kalian pergi aja bertiga. Papa mah gak mau ikut, gak usah. Udah kalian aja. Tapi ternyata Bapak Ibu, bulan terakhir kemarin saudara, ternyata bukan hanya dapat 2, dapat 4. 1 bonus buat keponakan. Kan 4.
Udah ikut nikmati. Saya bilang, kok bisa ya? Karena saya nggak mau, kan ada kan kalau kita pengusaha kan importir atau pabrik kan suguhkan, kamu mau beli berapa M nih? Dapat bonusnya di Korea, dapat bonus ke Jepang, ada kan? Kamu tapi beli, saya nggak mau begitu, saya bilang. Saya maunya natural aja. Kita laku berapa, kita belanja berapa aja, gitu aja. Saya nggak mau target untuk kalian pergi gitu. Tapi saya lihat kok bisa ya? Ini bukan pekerjaan manusia. Saya bilang, saya nggak sanggup tuh. Nggak sanggup. Stop, kita berusaha, capek Bapak Ibu. Ya, karena anak-anak pergi Bapak Ibu, lalu kami yang urus ke toko kan. Kamis malam mereka berangkat, lalu Jumat mulai ke toko. Satu toko tutup dulu. Jadi saya pergi, mau berangkat, istri saya bilang, kamu aja yang berangkat. Hah? Kok gua yang berangkat? Bareng dong. Enggak, saya mau bikin roti. Alasan aja lo ya. Ya udahlah, lo bikin roti. Saya dengan PD-nya berangkat Bapak Ibu. Saya berangkat, udah urus online dulu, saya suruh karyawan urus, ya beres. Ya. Lalu sorenya itu akan masuk sepeda satu truk. Ini sepeda import. Ya. Wah, saya bilang nih masuk karena ini sepeda sudah open PO. Saya bilang juga hebat ya anak-anaknya. 10 hari yang lalu dia udah buka open PO saudara. Toko-toko lainnya gak kepikir gitu karena barang belum datang kan. Jadi ada 2 produk yang open PO. Satunya nanti minggu kedua November baru datang. Tapi udah masuk dulu. Ya udah saya urus itu. Nah, sebelum barangnya datang, barang-barang online kan sudah ada. Saya drop dulu, lalu saya tinggalin satu karyawan di toko. Karena ada satu pesanan online yang instan, yang harus kirim hari itu ya. Tulisannya Gojek. Ya. Di otak saya gitu ya. Gojek itu kan motor. Padahal itu kan nama perusahaannya. Bisa mobil kan, bisa instan car kan. Di otak saya itu motor. Lalu saya pesan nih sama karyawan ini. Oke, nanti motornya datang, nama apa pembelinya ini ya. Oke, nanti dari TikTok ya, dari ini kamu baru ikat. Oke, udah saya drop dong. Karena saya mau nunggu yang satu truk kan supaya nggak bentrok, saya drop dulu. Waktu saya drop dia miss call saya nggak bawa handphone, saya lagi cas, handphonenya lagi lowbat, saya lagi cas. Waktu saya balik ke toko Bapak Ibu, saya lihat sepedanya udah nggak ada lagi. Yang instan, saya tanya sama karyawannya, tadi yang ngambil motor apa mobil? Mobil, waduh. Langsung nyut, kok mobil? Kan saya udah bilang motor. Terus dari sopirnya bilang dari mana? Shopee, waduh. Saya kan bilang dari Tokped TikTok, saya bilang ya kan. Waduh, otak saya langsung jalan Bapak, ini kurang ajar. Mas saya bilang setan lo betul-betul kurang ajar. Mau berusaha kan saudara. Karena apa? Karena saya dengar dari beberapa teman saudara, karena masa transisi Tokped sama TikTok saudara. Jadi banyak orang dalam itu yang ngakalin. Jadi ada beberapa toko sepeda yang ngambilnya itu mobilnya lain. Tangkap ya? Dan gak bisa lacak lagi. Akhirnya rugi kan toko kan. Saudara. Saya udah kepikir gitu loh. Tapi Tuhan ngomong dengan tenang. Tenang aja. Tenang dulu. Lalu saya cek kan notifikasinya. Biasa kalau udah diambil kan udah dituliskan. Sudah diambil. Ini gak ada berubah. Penjual sedang menunggu kurir datang. Gitu. Kok gak berubah? Aduh, saya bilang sama karyawannya, gimana gue kan udah pesen. Dalam hati gue, baru hari pertama udah rugi 1. Jual 1 bulan tutup toko. Aduh. Ya, udah saya gak bisa ngomong, saya diam, saya tenang. Tuhan, kok gak sanggup ini. Gue nyerah deh Tuhan gitu nih. Tiba-tiba saudara saya lihat notifikasi ya. Ya, masa transit. Oh, udah masuk. Ternyata Gojek itu sekarang namanya kan nama perusahaannya, tetap instant car. Baru saya tenang, saudara. Aduh, kok bisa begini ya baru hari pertama. Udah ditipu orang sih bilang gitu kan ya. Ya, yang ngambilnya gitu sana. Itu lihat ya. Makanya nggak sanggup. Kita tidak mampu. Betul? Ya. Lalu datang mobil 1 truk, saudara. Lalu saya suruh karyawan, ayo open PO yang ada bisa selesaikan berapapun selesaikan. Udah hari Jumat lewat. Ya, beres. Hari Sabtu saya buka toko Pamulang. Toko Duta,
saya tutup pintu besi depannya, lalu saya kirim 2 karyawan urus yang online lagi, yang open PO sisanya. 2. Udah kami berangkat ke Pamulang, saya bilang sama istrinya, lu mesti ikut loh ke Pamulang loh. Kalau lu gak ikut gua kabur ya. Saya gak pernah dagang di Pamulang ya, kamu mesti ikut. Dia bilang. Ya sudah, ya kami datang buka, datang satu pembeli, dia yang layani, gak jadi. Oke, datang pembeli kedua, jadi. Wah, keren juga ya lo dagangnya. Gue pikir lu cuma bisa bikin roti. Dia cuma bikin umdo. Karena udah tertera semua harganya kan. Saya bilang anak-anak, lu harus tempelin harga semua. Barang begitu banyak, apalagi sepeda anak-anak di Pamulang tuh banyak banget macamnya. Jadi hanya beda sedikit soalnya. Jadi susah membedakannya. Spiderman aja ada beberapa, Batman ada beberapa. Jadi kan susah nyari tipenya kan. Ya. Tiba-tiba Bapak Ibu, karyawan dari sini yang lagi kerja di dalam kan, bukan karyawan. Ada satu customer di online beberapa hari yang lalu dia bilang weekend saya mau datang ya. Cuman nggak tahu mau kemana dia datangnya. Kemarin hari Sabtu dia datang di Duta. Kak, Gan, saya sudah di depan toko, di foto lagi toko. Aduh. Gimana? Kita bukanya di Pamulang kan. Waduh, saya bilang Tuhan. Makanya saya bilang betul-betul nggak sanggup, jangan berusaha. Capek, saudara, stres. Akhirnya saya minta nomor WA dia. Ya, kirim ya wawanya ya. Tahu ya? Yang main online ngerti deh. Jangan bilang WA, nggak masuk. Kirim ya wawanya. Kalau IG, igosnya. Pokoknya jangan nggak boleh nama sama, pasti nggak kekirim karena ke delete langsung sama sistem mereka kan. Kirim ya wawanya ya, dia kirim, baru saya kontak dia. Waduh kakak kenapa nggak kasih tahu hari sebelumnya mau ke toko yang mana? Kami nggak buka kak. Waduh saya udah di depan nih, saya dari jauh-jauh. Waduh gimana kan? Oke kak tunggu ya. Kakak mau sepeda mana? Yang ini. Oke ada stoknya. Udah saya telepon anak buah, saya bilang nih udah ada orang di depan toko, kamu buka ya pintu besi, buka kecil aja. Ya dia mau sepeda ini, kamu cari sepedanya. Udah oke, pembelinya udah masuk saudara, nih karyawannya cari sepedanya saudara. Enggak ada om, waduh. Ada. Lu gimana sih lo jadi karyawan lo yang sering ke toko? Ada. Di mana om? Di lantai 3, di paling belakang sana. Dia telepon, enggak ada om. Kayaknya lu perlu pakai kacamata deh, saya bilang, lu cari yang XX ini warnanya grey, cari ini. Wah ada om, wah saya lega. Udah saya TikTok lagi sama pembelinya. Deh kak, mendingan kakak beli online aja, nanti jasa rakitnya kasih cash sama mereka saudara. Ya, udah. Lagi dikerjain tiba-tiba karena bilang, om ada pembeli satu lagi om. Coba, kitanya nggak ada di situ kan. Mereka lagi kerjain karena hari Sabtu itu kan kurir tutupnya cepet. Mereka harus kejar juga kan, jam 4 udah tutup, jadi harus kejar. Waduh, saya bilang dia butuh sepeda apa sepeda anak. Waduh, om nggak tahu itu, fotoin, ini baru, ini harganya. Akhirnya nggak jadi. Udah, kamu tutup pintu besinya sekarang. Kalau datang lagi 2, repot kan gitu. Tapi yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu, betul. Kalau kita berusaha, kalau saya berusaha, saya stres. Betul, udah betul-betul nyerah. Kita nyerah, makanya setiap bangun pagi Bapak Ibu saya cuma bilang gini, Tuhan aku gak sanggup loh, aku nyerah Tuhan. Aku gak sanggup. Ini penting, motornya harus Yesus, motornya harus oleh dia. Kalau oleh aku capek, kita lelah. Udah, Bapak Ibu tutup. Akhirnya mereka sudah selesai rakit, saya bilang tinggal foto aja, udah ya gembok. Gembok ya, saya telepon papa, tolong pak bawa mobil box ini untuk drop di online di kurir-kurir. Saya bilang betul nggak sanggup, kita nggak sanggup sendiri. Kita bukan hanya butuh Tuhan Yesus dalam hidup kita, tapi kita butuh orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu, itu perlu. Ya, kita butuh nasihat orang lain, kalau enggak kita merasa paling benar hidup ini saudara. Ya. Ya, saya bilang dari pengalaman toko ini saya bilang wah luar biasa banget. Ya, di Pamulang datang pembeli, datang juga yang komplain servis gitu ya. Ini kak baru beli sepedanya kemarin bannya bocor. Udah, ya namanya toko gitu ya. Tapi saya bilang saya bisa nikmati ya.
Kenapa? Karena oleh Dia yang melakukannya, oleh Dia yang mengerjakannya. Ya, saya jarang kontak anak-anak, Bapak Ibu, maksudnya tanya ini tanya itu. Udah kamu nikmati Yesus di sana, ya. Jangan terganggu, maksudnya karena nanti fokus dengan gini kan. Saudara, saya lihat ini luar biasa. Ya, lewat pengalaman jualan beberapa hari ini kan, mereka Kamis malam baru balik kan. Di beberapa hari kami buka, saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup loh. Engkau yang melakukannya, Engkau yang mengerjakannya, Tuhan Yesus. Ya, itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Tuhan mau semuanya oleh Dia. Ya, kalian anak-anak muda khususnya ya, jangan punya ekspektasi, jangan punya keinginan, capek, betul lelah. Kita nggak sanggup. Ya, saat ini lagi fenomena saudara namanya crab mentality, mental kepiting. Pernah dengar saudara? Sebenarnya dari dulu sudah ada, cuman sekarang kan muncul keren-keren ya. Crab mentality lah saudara ya, mental kepiting. Saudara tahu kepiting? Kepiting kalau taruh di ember beberapa ya, kalau ada satu yang naik, yang lain kan narikin kan. Cangkangnya narikin kan, supaya orang lain temannya nggak naik, saudara. Itu mental yang sedang ada dalam kehidupan kita, anak-anak muda juga banyak muncul itu. Lihat temannya maju langsung digosipin, wah itu mah duitnya duit ini tuh korupsi tuh. Beli mobilnya duit korupsi itu, bangun rumahnya duit korupsi itu mental kepiting. Itu kan gak boleh begitu hidup kita. Temannya punya pacar, dia sih ini dan sebagainya. Itu mental kepiting namanya. Jangan. Justru kenapa dia maju? Kita bisa belajar loh. Kita bisa tanya dia kan, kok kamu bisa maju ya? Kok kamu bisa begini ya? Saya pesan sama ketiga anak, kalian jangan bertiga terus ya. Ini ada 70 orang, belasan tokoh. Kamu belajar dari mereka. Tanya dari mereka, kok kamu bisa begini? Kamu belajar, gak apa-apa. Kemarin saya lihat podcastnya Timothy Ronald. Ya, dia undang anak yang 10 tahun yang Surabaya, Ryu Kintaro ya. Kintaro apa Kintoro? Ryu Kintoro, anak 10 tahun tapi udah jadi bisnismen jamu kan. Ya, jamu nyonya sehat kalau nggak salah. Anak 10 tahun saudara udah jadi pengusaha, udah punya ya miliaran aja dia pegang saudara. Ini yang punya podcast Timothy Ronald. Harusnya kan Timothy Ronald yang tanya dia kan? Betul nggak? Terbalik dia yang tanya. Kok mau tanya kok. Gimana mengembangkan bisnis kok? Kok mau tanya kok gimana mengembangkan Bitcoin? Saya bilang, aneh ini podcast. Tapi itulah, dia mau belajar. Betul kan? Kita tuh perlu belajar. Itu Tuhan tuh kerja tuh di mana-mana gitu. Tapi jangan merasa kita hebat sendiri. Jangan merasa kita sanggup sendiri. Kita udah punya pengalaman di bidang lain. Jangan. Ya, stop berusaha apapun. Saudara jangan mau keluar dari keadaanmu saat ini. Iya, cek dulu kenapa keadaan kita seperti ini. Cek dulu. Misalnya saudara sakit, saudara mesti cek. Kok kenapa saya sakit ini? Saudara cek. Oh mungkin pola hidup saya nggak benar nih, pola makan saya nggak benar nih. Cek. Kemarin saya ketemu dengan sepupu saya. Lalu keluarga bilang gini, lo injilin dia tuh, supaya dia bertobat. Dia dari kecil udah Kristen gitu loh. Ya. Bertobat dari mana? Dari minumannya. Waktu di rumah duka, saudara dia bawa satu kantong. Saya pikir dia bawa apa? Aqua isinya sih. Dalamnya, maksudnya kulit, kayak casingnya botol aqua. Gitu. Tapi saudara tahu gak isinya apa? Itu arak isinya. Dia bukainnya. Mau gak kamu? Waduh, enggak, nyerah gue. Usia 83 tahun. Tapi masih sehat, masih seger. Minumannya, waduh. Karena Selasa kemarin saya ajak Koko sama Cici saya juga ke rumah dia, ke BSD. Saudara, berapa dus itu? Sengaja dia pesan. Tapi kan gak bisa jadi pegangan tuh. Dia mabuk-mabukan aja gak mati kok, usia 83 tahun. Gak bisa. Saya bilang saya gak sanggup kok. Kenapa? Bukan urusanku. Bukan. Kita gak sanggup menobatkan keluarga kita, gak sanggup. Tuhan mau kita nyerah, biar Tuhan yang kerjakan. Tuhan bilang kan bukan kamu yang memanggil aku, tapi aku yang memanggil kamu. Jadi dalam seminggu ini Tuhan ajarkan kepada saya lewat toko, Tuhan ajarkan, kamu gak sanggup, anak-anak kamu juga gak sanggup kok. Aku semua yang melakukan.
Tapi di kehidupan sehari-hari juga saudara saya, minggu ini saya ibadah tutup peti 2 orang Bapak Ibu. Salah satunya kakak saya. Kakak saya ini saya udah cari, dia keliling, gak ketemu-ketemu Bapak Ibu. Ada WA-nya sih, saya tanya, kamu di mana? Hari ini dia jawab di Sunter. Kamu di mana? Besok di Kelapa Gading. Kamu di mana? Lusa di Gading Serpong. Lu di mana sih sebenarnya? Gak bisa ketemu kan? Saya bilang udah kamu datang ke rumah kita ngobrol. Dia gak mau ketemu saya. Tapi Senin yang lalu saya ditelepon ponakan saya. Om, dia ada di rumah saya saat ini lagi sakit. Oh, oke, Om datang. Besoknya saya datang Bapak Ibu, udah. Kakak yang saya udah lama gak ketemuin gak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidur aja. Akhirnya udah disiapin makan, saya suapin dia. Suapin dia, saudara. Oke ya, saya mau turun ke bawah sebentar ya. Kamu mau ke toilet enggak? Enggak. Ya, singkatnya saya bawa dia ke rumah sakit Bapak Ibu. Waktu bawa ke rumah sakit, saudara, satu malam, Kamis malam itu, saudara. Tiba-tiba dia pakai baju itu, pada di ruang AC loh. Itu basah kuyup. Aneh kan? Lalu istri saya dapat penglihatan. Kenapa? Karena dia berusaha untuk membuka setiap pintu. Jadi dia ada di satu ruangan, rohnya itu ada di satu ruangan, dan ruangannya banyak pintu. Pintu semua. Dia buka. Tut, tembok. Dia buka, kedua tembok. Dia buka, tembok. Semuanya mentok. Sampai dia capek sendiri, Bapak Ibu, dia diam. Lalu saya bilang sama anaknya, yuk kita ganti baju papa kamu yuk. Mau angkat dia nggak bisa. Gimana caranya ya? Bisa buka pun gimana pakai baju barunya gitu loh. Orang-orang badannya nggak bisa gerak lagi. Ya, waktu dia capek gitulah. Saya ngomong gini sama dia. Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Yuk kok, lihat Yesus. Kalau Yesus berkata akulah pintu, bukan pintu yang kita anggap saat ini, bukan itu. Tapi pribadi Yesus. Barang siapa masuk melalui aku, dia diselamatkan. Ayo kok, ini kesempatan kamu buka pintu, kamu mau berusaha terus untuk ketemu, gak bisa. Nyerah saat ini. Ini udah sakit loh, di ruang AC bisa keringatan. Itu manifestasi di perkara rohnya. Saya bilang udah, kamu nyerah. Saudara, istri saya lihat lagi berikutnya saudara, Yesus yang peluk dia. Setelah itu, di rumah sakit, dia diabetesnya tinggi Bapak. Di rumah sakit dikasih bubur pakai kecap lagi. Memang lucu ya rumah sakit ya, makanannya sama aja ya. Mau penyakit apa aja. Ini nggak boleh kecap kan. Akhirnya saya ke Indomaret beli Havermut yang nggak ada gula gitu ya. Saya suruh anaknya suapin Bapak Ibu. Udah sekitar jam 11 atau jam 11 malam kami pulang. Saya bilang sama anaknya, udah kamu tenang aja ya, papa sudah dipeluk Tuhan Yesus. Nah, jam 1-nya saya ditelepon, papanya kritis. Udah saya bilang, udah jangan takut sudah. Jam 8:30 pagi, papanya dipanggil Tuhan. Udah saya bilang, kita nikmati. Ya, kita nggak ada usaha, papa kamu juga mau berusaha buka pintu, capek sendiri, tapi apa? Yesusnya pintu yang nyambut dia. Keren kan? Lalu beberapa hari kemudian, ya hari Selasa, saya dikasih tahu oleh seorang istri, suaminya dipanggil Tuhan. Tapi saya mau cerita juga di pengalaman yang luar biasa bagi saya. Ini kan 2 orang, kalau ini berusaha keras. Kalau ini ada usaha dari istrinya. Usaha istrinya gini, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau suami saya berhenti merokok. Karena suaminya ngerokok 3 bungkus. Jadi kalau saya datang ke rumahnya, dia nggak mau ketemu dengan saya. Gak mau dia. Dia ada di ruangan terbukanya, dia ngerokok terus, saudara. Pertanyaan saya, bisa berhentinya? Gak bisa. Tapi cara Tuhan karena mencintai dia Bapak Ibu, ya Tuhan bikin sakit, kena kanker. Itu caranya Tuhan. Saya bilang, wah luar biasa, saudara. Saya kunjungi ke rumah sakit, lalu istrinya bilang gini sama suaminya, ya, Pi, ini pendeta mami datang. Pendeta mami. Lalu dia nyaut, pendeta papi mana?
Istrinya bilang, ya sama aja pendeta papi juga. Oh pendeta papi juga ya. Oh kamu pendeta saya. Dia kan mulai nggak sadar. Ya saya pendeta kamu juga. Saya bilang, udah sama. Ya. Lalu udah saya kabarin tentang Yesus. Akhirnya Tuhan munculkan ada satu nama buat dia. Nih saya kasih nama buat kamu ya. Namanya Yohanes. Sama kayak lo bro. Yohanes ya. Udah mulai hari ini namanya Yohanes. Nikmati ya. Oke sip. Udah kami pulang. Nah, 5 Oktober yang lalu saudara. Pagi-pagi istri saya di WA sama istrinya. Bu bisa nggak habis ibadah kedua datang ke rumah. Kenapa? Karena suami saya tadi pagi minta dimandi. Kenapa? Dia mau ketemu Yesus. Keren gak? Coba. Lihat. Secara dosa atau pengalaman ikut enggak ada sama sekali kok. Kakak saya ikut Tuhan sih, tapi ikut Tuhan semau-maunya gitu loh. Tapi lihat. Udah saya bilang, kami datang saudara. Waktu kami datang ke rumahnya, dokter juga datang. Lagi mau suntik dia gitu ya. Kami disuruh masuk juga bareng. Dokternya tanya pasiennya bilang gini, dok kaki saya ini lemah dok, nggak bisa jalan dok, saya mau jalan. Dokternya bilang, yes nanti bapak di terapi ya, siap dok. Nanti bapak digini ya, siap dok. Saudara, saya nggak pernah dengar orang ini ngomong siap begini. Ini bukan pasrah loh, tapi beda, hatinya tuh beda. Sampai dia ngomong sama dokter gini, dok suntik mati juga mau. Lihat, suntik mati pun mau. Bukan karena dia putus asa, karena penyakitnya, bukan. Tapi apa? Kerinduan hatinya udah mau ketemu Tuhan Yesus kekasihnya. Udah dokternya pergi, kami yang ngobrolkan. Gimana Pak? Siapa pendeta? Mau diapain juga boleh Pak Pendeta, bebas. Lihat, enak ya gitu ya. Betul gak? Bukan lagi nasihat loh, terserah Pak Pendeta mau diapain juga bebas. Waduh, saya bilang keren ini. Selasa pagi, kemarin kami dapat berita, dia sudah dipanggil Tuhan. Lalu istrinya kirim foto pertama kali. Saya bilang, nih waduh, mukanya muda banget. Kita lihat kan, enggak ada penderitaan. Rabu malam, kami ibadah tutup peti yang lagi macet-macetnya. Banjir di mana-mana kan, pada balik gitu. Saya juga kena macet Bapak Ibu. Ya, dah. Tapi saya lihat gini, mungkin ratusan kali saya pelayanan di rumah duka ya, dari awal pelayanan ya. Saya belum pernah melihat suasana yang seperti itu malam itu. Enggak ada kesedihan, enggak ada tangisan, yang ada sukacita. Istrinya kesaksian kan bukan apa, kok bisa Tuhan kerjakan seperti itu? Kok bisa ya? Lihat. Enggak ada tangisan yang sebelah udah tangisan kalau udah kedengaran teriakannya kan. Ini kok sukacita. Istrinya juga menyaksikan tentang kebesaran Tuhan, tentang Tuhan Yesus begitu indah. Saya bilang, wah saya nikmati loh ini. Usaha kita, bukan. Usaha istrinya juga gak bisa. Usaha saya nginjilin dia, gak bisa juga. Bisa nangkap? Jangan berusaha. Saya dari 12 saudara sekarang masih 8. 8-3 baru dalam Tuhan. Masih 5 yang belum loh berarti ya. Tapi saya gak mau berusaha. Saya bilang Tuhan saya nyerah. Kakak saya yang nomor 11 nginep di rumah aja saudara. Dia masih ngerokok. Cuman dia gak berani di dalam rumah aja. Dia ngerokok di luar. Tapi saya gak mau tegur dia. Udah kamu berhenti. Saya cuman nyaksikan aja nih. Pak Yohanes ini yang 3 bungkus. Tapi cintanya Tuhan lewat ini dia nyerah kepada Tuhan. Udah Tuhan, hidupku milikmu, hidupku kepunyaanmu. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan saya iri loh. Kok cepet amat? Kok mudah banget, betul gak? Kok enak banget ya hidup seperti ini? Pleng. Ya, saudara tahu isinya kesaksian seminggu yang lalu saudara, dia bilang ini, Tuhan Yesus ajak saya jalan-jalan. Tuhan Yesus ajak saya jalan-jalan. Dia meninggal Selasa pagi, saudara, Senin malam Tuhan Yesus ngomong, saya mau jemput kamu. Keren gak Fran? Hah? Siap dijemput? Takut. Jangan gitu dong Pak, aku masih muda Pak, belum kawin aku Pak.
Bukan itu. Hidup kita ini semuanya perjalanan pulang. Ingat, makanya gak usah berusaha, nikmati aja. Gak usah perpanjang hidup kita juga, gak usah apa mau usia berapa, gak usah, nikmati. Karena hidup kita perjalanan pulang. Saya bilang, wah keren. Ingat ya, itu yang Tuhan mau. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 jelas Tuhan berkata, serahkan hidupmu kepadaku dan percayalah. Maka ia, yaitu Tuhan Yesus akan bertindak. Tuhan mau kita serahkan hidup kita. Saudara yang punya usaha, serahkan usahamu, serahkan pekerjaanmu. Jangan dipikirin stres. Masuk Oktober ini, beberapa toko bilang, waduh Pak sepi loh. Tiba-tiba kan, Agustus bagus, September bagus. Tiba-tiba Oktober, dek. Gitu. Saya bilang udah saya gak mau pikirin. Kalau pikirin stres. Saya mau menikmati pribadi cinta aja. Pribadi Yesus. Kenapa? Saya gak sanggup. Saudara, dulu waktu saya kuliah. Waktu mau skripsi saya bilang sama dosen saya gini. Pak, boleh gak usah tulis skripsi. Ujian aja deh Pak, 100 soal juga saya mau. 1000 soal juga gak apa-apa Pak. Saya mau, tapi saya gak mau nulis skripsi. Kenapa? Saya gak bisa nulis. Selama saya pacaran sama istri saya nih 2 tahun, saya gak pernah tulis surat loh. Yang kemarin saya tunjukin itu dari dia suratnya. Saya gak pernah. Paling-paling saya telepon, dulu belum ada handphone, telepon koin. Ri, lo lagi gimana? Gitu aja. Enggak. Saya gak bisa nulis, saya bilang gitu. Karena kan nulis skripsi minimal berapa, Maria? Enggak. Lembarnya berapa? Ingat ya? Berapa halaman? 100-an ya? Kalau saya ingat kalau 90-an nggak usah minimal ya. Waduh, gue nulis apa 90-an? Ternyata saudara jadinya 110 lembar. Maka saya tulis di skripsi saya ayat ini, saudara. Di skripsi saya ada ayat ini, tolong dimunculkan Putri. Ayatnya berbunyi gini, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pagi ini saya bilang, kesanggupan saya bukan hanya pekerjaan Allah. Kesanggupan saya adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Kalau saya bilang, saya gak sanggup. Tokonya saya bilang, Papa mau tutup aja deh. Papa gak mau buka. Jangan Pak, kan online jalan terus Pak. Kan, udah Papa gak mau buka deh. Tapi saya bilang sama istri, kalau kita gak mau buka, bengong di rumah berdua aja kan ya. Nah, kita nikmati aja, tapi jangan ngoyo gitu. Jangan ngotot, jangan mesti target hari ini laku harus berapa, harus pemasukan berapa. Itu yang membuat kita stres. Kenapa kita punya target itu? Karena kita punya keinginan yang banyak. Mau beli inilah, mau beli inilah, mau beli inilah, mau beli inilah, mau pergi ke sinilah, mau pergi ke sini, banyak. Itulah yang membuat kita itu apa? Punya ekspektasi, punya usaha untuk apa? Mencapai keinginan itu. Makanya paling berbahagia kita kalau enggak punya keinginan lagi. Berbahagia, enggak. Tuhan yang siapkan kok. Saya bilang anak-anak kan udah enggak punya keinginan, enggak usah. Tuhan yang siapin saudara. Enak banget kan. Udah disiapin di free, dapat uang saku lagi. Waduh. Saya bilang betul-betul itu nikmati Tuhan gitu. Bukan nikmati perginya ya. Tapi kok bisa ya Tuhan kerjakan itu. Kalau apa? Yang penting kita jangan punya ekspektasi. Enggak punya cita-cita lagi, enggak punya keinginan lagi, enggak. Saudara. Ya, kalau saudara bisa pergi nanti waktu libur tutup tahun saudara, ya pergi nikmati. Tapi jangan berusaha. Kalau saudara berusaha nanti nggak bisa pergi, saudara kecewa. Betul. Lihat mobil sekarang, waduh banyak mobil-mobil baru ya. Wah kepingin satu. Kecewa saudara, betul. Jangan. Saya lihat nyata, saya bilang lewat ya baru berapa hari, baru 2 hari ke toko. Saya bilang, wih keren ya Tuhan Yesus ya. Keren betul-betul dia demonstrasi begitu luar biasa. Betul-betul Tuhan ngomong sama saya, kamu nggak sanggup. Makanya kalau Bapak Ibu tanya, saya berdoa berapa lama setiap hari, saudara. Saya berdoanya tahu nggak Bapak Ibu, kalau saya bangun pagi saya cuma ngomong gini, Tuhan saya nggak sanggup.
Saya nggak sanggup. Ngurus toko saya nggak sanggup. Ngurus anak-anak saya nggak sanggup. Ngurus pelayanan saya nggak sanggup. Ngurus warga juga nggak sanggup. Warga banyak permintaannya. Ya kan, nggak sanggup loh. Ya, Pak, ada anak kucing di rumah saya Pak. Ya bawa pergi aja, masa selapor Pak RT. Mentang-mentang ada acara lapor Pak RT terus. Ya, saya bilang saya nggak sanggup. Nggak mampu. Hanya apa? Hanya Dia yang mengerjakannya. Ya, itu sadari Bapak Ibu. Itu perlu sadari. Kita perlu sadar aja. Karena apa? Sebenarnya nalurinya tadi itu loh. Naluri Kejadian 3. Buah pengetahuan baik dan jahat itu nancep di pikiran kita, di jiwa kita, nancep. Tapi kalau kita sadar, iya, saya kan tidak hidup di bawah kutuk lagi. Saya hidup dalam berkat Tuhan kok. Saya mau nikmati anugerah Tuhan kok. Saya bisa saksikan, saudara. Kakak saya 4 udah meninggal. Ya, 3 yang meninggal, saya khotbah, saudara. Aneh ya. Di depan Koko, di depan Cici yang mereka belum kenal Tuhan, tapi mereka dengar. Saudara, sebenarnya saya nggak mau berusaha. Saya nyampaikan aja, Tuhan yang mau sampaikan apa, saya sampaikan anugerah Tuhan. Saudara. Termasuk hari Minggu malam kemarin ya. Koko saya tutup petinya Minggu malam kemarin. Hari Seninnya kremasi Bapak Ibu. Bilang udah keren banget ya Tuhan Yesus ya. Itu luar biasa. Stop berusaha. Bilang kiri kanan, stop berusaha. Stop berusaha, mulai nikmati pribadi cintanya. Enak, betul kan Tuhan kasih rest buat kita kok. Saudara kalau ikut Tuhan stres kan tanda tanya, ada apa ini? Ayo, anak muda ikut Tuhan stres tanda tanya, ada apa ini? Saudara kerja stres, tanda tanya ada apa ini? Ya beberapa udah kasih info, Pak kantong kemihnya sakit Pak. Masa bilang ini pasti jarang ke toilet nih. Iya Pak kerjaannya numpuk, ya gak bisa. Kan Tuhan bilang berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambah, susah payah itu usaha. Ya, tapi silakan dipilih, mau berusaha sendiri atau mau menikmati. Kalau saya mau menikmati anugerah Tuhan. Saya tidak kerja seperti biasa aja, tapi enggak usah ada usaha. Jangan motornya aku, motornya harus Dia. Amin. Mari musisi boleh maju ke depan. Kita mau katakan kepada Tuhan, hanya Dia yang sanggup. Saya enggak sanggup Tuhan. Mari kita bagi berdiri sama-sama ya.